Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mithlan nujum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasulahul ladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadinil mab'uuthi bil mu'jizat wa ala alihi masabihid dilalat wa ashabihi anjamil hidayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Satu orang yang faqih. Faqihun wahidun. Satu orang yang faqih. Mutawarri'un, yang dia memiliki sifat wara'. Satu orang yang faqih yaitu ulama. Kenapa jadi dimaknakan atau diartikan faqihun itu seorang ulama? Karena pengertian faqih tersebut adalah alimun bi'ilmi syariah. Artinya orang yang sangat mengerti dengan ilmu syariat. Dia tahu seluk-beluk tipu daya syaitan. Ilmu syariat di sini bukan hanya berhenti di pengertian satu disiplin ilmu saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu syariat di sini adalah meliputi ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf. Yang mana 3 disiplin ilmu ini hukumnya fardhu ain. Artinya setiap orang yang sudah baligh berakal sampai umur dewasa, baligh maksudnya adalah sampai umur dewasa, wajib menuntut 3 disiplin ilmu tersebut. Sama-sama sudah kita ketahui bahwa yang namanya wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan diberikan kebahagiaan, dicuekin tersisa penyesalan. Itulah arti wajib. Kalau kita sebut dalam bahasa Banjarnya, bila digawi fardhu ain tadi hidup, bila ditinggalkan, artinya cuek dengan fardhu ain, hidup akan sakit. Itu arti wajib. Ma yuthabu, apa yang dikerjakan diberikan ganjaran pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Nah, satu orang yang faqih, mutawarri'un, yang dia memiliki sifat wara'. Arti wara' di sini adalah mutakallafun bitarkil maharim. Artinya orang yang tidak kepingin sama sekali dengan suatu maksiat, baik maksiat tadi kecil atau maksiat tersebut besar. Mutawarri'un, orang yang memiliki sifat wara'. Berkaitan dengan masalah wara', wara' ini dalam pembagiannya menjadi 4. Yang pertama namanya wara'ul adl. Wara'ul adli, orang yang hati-hati. Arti wara'ul adli adalah tarku kulli ma yuhrimuhu fatwal fuqaha karriba wal muamalatil fasidah. Artinya semua yang dilarang agama
termasuk para fuqaha melarang melakukannya, seperti contoh riba dan akad transaksi yang rusak, dia tinggalkan. Artinya, dia ini membebani diri dengan tidak melakukan semua pekerjaan yang haram. Mungkin wara' inilah yang dimaksud dengan syarah hadis di atas. Mutawarri'un, orang yang memiliki sifat wara'. Lantaran sifat wara' tadi ada 4 tingkatan, maka yang dimaksud faqihun wahidun mutawarri'un, yang dimaksud mutawarri'un di situ wara' yang mana? Lalu Syekh Nawawi Banten mensyarahkan hadis tersebut dengan ungkapan mutakallifun bitarkil maharim. Orang yang membebani dirinya dengan tidak melakukan semua pekerjaan yang diharamkan oleh agama. Nah, jadi bahasa singkatnya disebut dengan wara'ul adli. Tingkatan ini tingkatan yang paling rendah. Nah, satu orang yang faqih tersebut memiliki sifat wara' asyaddu 'ala syaiton, lebih berat terhadap syaiton dalam rangka menggoda satu orang tersebut. Nah, kita balik ke belakang masalah wara' tadi. Kan tadi wara' ada 4. Wara' yang pertama disebut dengan wara'ul adl. Wara' yang kedua adalah namanya wara'us sholihin. Apa arti wara'us sholihin? Arti wara'us sholihin adalah tarku syubhatin, meninggalkan pekerjaan yang syubhat, yang belum jelas status halal dan status keharamannya. Artinya apa? Yang syubhat saja dia tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, ini adalah wara' yang kedua, yaitu wara'us sholihin. Kita sebut yang di atas tadi, wara' yang pertama itu adalah orang yang hati-hati. Kalau yang kedua ini kita sebut orang yang lebih hati-hati. Adapun yang ketiga yaitu wara'ul muttaqin. Arti wara'ul muttaqin tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Artinya orang yang meninggalkan pekerjaan yang tidak ada penghalang dan mudaratnya karena khawatir bekerja pekerjaan yang haram. Ini dalam masalah ini, wara'ul muttaqin ini, gawiannya atau pekerjaannya tersebut tidak ada mudarat dan juga tidak ada penghalang, boleh-boleh saja. Lalu dia tidak mau mengerjakan itu. Kenapa tidak mau? Karena hatinya khawatir akan tegawi yang haram. Maka lantaran itulah dia tidak mengerjakan atau meninggalkannya. Nah, kalau orang sudah level seperti ini namanya wara'ul muttaqin. Wara'ul muttaqin, orang yang sangat hati-hati. Kalau di atas tadi adalah yang pertama, orang yang hati-hati. Level yang kedua, orang yang lebih hati-hati. Level yang ketiga, orang yang sangat hati-hati. Adapun yang keempat, dan ini yang terakhir, adalah wara'us siddiqin. Ini level wara' yang paling tinggi. Arti wara'us siddiqin adalah huwa munfakkun 'anil afat. Huwa munfakkun 'anil afat. Selalu berusaha melepaskan diri dari semua penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Di antara penyakit batin adalah riya, ujub, merasa bangga diri, sombong, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ini bisa kita sebut dengan orang yang sangat amat hati-hati. Wara'ul adli dalam posisi urutan
memang paling tinggi, memang paling pertama yang disebutkan. Namun dia dari segi level adalah paling bawah. Sedangkan wara'us siddiqin dari posisi urutannya adalah yang keempat, paling bawah. Namun dia dari segi level adalah paling tinggi. Kenapa demikian? Karena ada indikasi atau isyarat bahwa dari level yang paling bawah dulu yang dijalani baru ke tahapan selanjutnya. Artinya berproses. Berawal dari yang kecil maka berdampak kepada yang besar. Kuasailah menitmu, kuasailah detikmu, maka menitmu akan terkuasai. Kalau sudah menit terkuasai, maka 1 jammu akan terkuasai. Kalau sudah 1 jam terkuasai, maka 1 harimu akan terkuasai. Kalau sudah 1 hari terkuasai, 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan sudah terkuasai. Kalau sudah 1 bulan terkuasai, maka akan terkuasai 1 tahun. Jadi berawal dari yang kecil dulu. Dari 1 detik dulu dikuasai, misalnya digunakan waktu untuk membaca Al-Quran beberapa detik. Lalu dilanjutkan lagi nantinya ke tahapan yang selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, seperti itulah hal wara'. Wara' pun demikian. Dari wara'ul ajli dulu, baru masuk ke tingkatan wara'us sholihin, baru wara'ul muttaqin, baru wara'ul siddiqin. Nah, faqihun wahidun mutawarri'un. 1 orang yang faqih, yang memiliki sifat wara', meskipun sifat wara' tersebut adalah sifat wara' yang paling lemah, asyaddu 'ala syaitan, tetap sangat sulit terhadap syaitan menggodanya min alfi 'abidin mujtahidin, ketimbang syaitan harus menggoda 1000 orang yang semangat dalam beribadah. Dia juga memiliki sifat wara', namun disayangkan dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam ibadah. Lalu kita bicara masalah alasan. Kenapa 1 orang yang faqih itu bagi syaitan sangat berat menggodanya? Bahkan orang yang kehidupan 1 orang yang faqih ini sangat dibenci oleh syaitan ketimbang adanya 1000 orang yang abid. Alasannya adalah li'annal faqiha aduwwus syaitan. Karena 1 orang yang faqih itu adalah statusnya musuh syaitan. Kenapa jadi musuh syaitan? Karena syaitan dikala menyuruh manusia untuk melakukan kekafiran, melakukan suatu kefasikan, misalnya jangan sholat, ataupun sembah berhala, ataupun sembah yakini orang ramalan-ramalan. Nah, dikala syaitan menyuruh untuk meyakini itu, melakukan perbuatan yang fasik, nah orang yang faqih ini justru menyuruh kebalikannya, yaitu menyuruh untuk beriman dan taat. Nah, karena itulah status orang yang faqih ini adalah musuhnya syaitan. Lebih dimarahi syaitan adanya 1 orang faqih ketimbang 1000 orang yang abid. Dan para faqih itu pun juga dia mengajak orang yang semulanya di jalan syaitan, diajak orang yang faqih tersebut ke jalan Sabilur Rahman, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai dapat kita pahami bahwa di sini ada dorongan untuk memahami agama, khususnya 3 ilmu yang fardu ain, tauhid, fiqih, dan tasawuf. Dan adanya di samping kita memahami ilmu agama dan juga adanya dorongan untuk mengutamakan ibadah. Jadi di sini ringkasnya ilmu dan amal.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.